Bismillahirrohmanirrohim. Bapak ulangi lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya di kelas 12 ya. Yaitu Bapak akan melanjutkan ya, itu mengenai tentang materi sebelumnya yang berada di bab ketiga, yakni mengenai tentang tata kelola pemerintahan yang baik, atau lebih dikenal dengan sebutan yaitu good governance ya, good governance. Itu dilanjutkan ya, bahwa mengenai tentang daripada tata kelola pemerintahan yang baik ya, yaitu memiliki atau terdiri dari 4 unsur ya. Nah, itu diantaranya ya, itu materi yang keempat, yaitu unsur tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, dalam tata kelola pemerintahan yang baik yaitu terdapat ya 3 unsur pokok yang bersifat sinergis, yaitu A. Unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Lalu yang B, yaitu unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelaksanaan publik. Sedangkan yang C, yaitu unsur masyarakat. Pada prakteknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholder. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang akan dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Itu mengenai tentang ya unsur tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu yang kelima, yaitu materi berikutnya, yaitu mengenai tentang struktur tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup diantaranya adalah A. Hubungan antara pemerintahan dengan pasar. B. Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. C. Hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. D. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih, yaitu dalam arti politisi, dan pejabat-pejabat yang diangkat, dalam arti pejabat birokrat. E. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dengan penduduk perkotaan dan pedesaan. F. Hubungan antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan G, atau yang terakhir, yaitu hubungan pemerintah nasional dengan lembaga-lembaga internasional. Itu adalah mengenai tentang struktur daripada tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu ya, dilanjutkan dengan pokok pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tentang implementasi tata kelola yang baik, dalam arti tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan good governance ya dihadapkan pada berbagai kendala, seperti masih banyaknya praktek penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi,
kolusi, dan nepotisme atau lebih dikenal dengan sebutan KKN yang dilakukan oleh oknum pejabat teras pemerintah. Ditambah lagi perilaku para penyelenggara negara di daerah ini, ya, baik itu penyelenggara pemerintah maupun legislatif yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai etis atau etika pemerintahan dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemerintah, ya. Tomuka 2013. Secara umum, ketiga prinsip governansi yaitu meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sehingga pemerintah sudah seharusnya meningkatkan laporan keuangan, salah satunya dengan cara mengoptimalkan aparat pengawas pemerintah, yaitu inspektorat. Dengan peran inspektorat yang sudah berjalan secara optimal, akan membuat praktek-praktek kecurangan akan berkurang. Dengan demikian, pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan beberapa persyaratan, yaitu 1. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik dengan antara lain yaitu memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. 2. Terwujudnya akuntabilitas publik dalam arti bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 3. Tersedianya perangkat hukum yang memadai, yakni peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. 4. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM atau lembaga sosial masyarakat. 5. Adanya transparansi dalam perbuatan, kebijakan, dan implementasinya sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui keputusan pemerintah terjamin. Itu mengenai tentang daripada implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu terdiri atas 5 itu tadi yang Bapak sampaikan di atas. Bapak lanjutkan. Wujud tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Selain itu, syarat pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan bebas dari
KKN adalah keterbukaan dan keadilan. Dengan penyelenggaraan yang terbuka dan berkeadilan atau transparan, ya, akan terhindar dari kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada ambisi pribadi atau kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pengawasan kebijakan harus dilakukan secara berkeadilan tanpa tebang pilih. Siapapun yang bersalah harus diberi sanksi dan hukuman yang setimpal. Efek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan, ya, diantaranya meliputi 1. Aspek sosiologis. Nah, aspek sosiologis ini yaitu akan terhindar dari perilaku kolusi, nepotisme, dan diskriminatif. 2. Aspek ekonomi. Melarang persaingan yang tidak sehat, tidak melakukan pemborosan dalam penggunaan sumber daya, serta melarang penyuapan. 3. Aspek hukum. Adanya larangan tindakan yang melanggar peraturan perundangan seperti penggelapan, pemalsuan, penipuan, persekongkolan, penolakan, gravitasi, dan sebagainya. 4. Aspek budaya. Pewarisan nilai budaya yang berdampak pada pembentukan karakter bangsa seperti kejujuran, keadilan, kemandirian, komitmen berbangsa, dan sebagainya. Ya, mungkin melalui tayangan video singkat Bapak kali ini, ya, Bapak cukupkan sekian, ya. Yang paling penting adalah tetap semangat di dalam pelaksanaan PJJ dan kalian tetap menjaga daripada kesehatan kalian sehingga kita masih bisa melaksanakan daripada PJJ pertemuan berikutnya. Mungkin hanya itu yang perlu Bapak sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.